Masya Allah, hidayah ini perkara yang sangat mahal. Dan hidayah ini adalah pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dulu pernah ada zaman di mana hidayah yang Allah turunkan itu begitu besar, kayak matahari terbit dari ufuk timur, sehingga seluruh dunia terang benderang. Itulah zamannya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah itu zamannya para sahabat. Tapi kemudian terjadi kemerosotan hidayah. Setelah hidayah itu merosot, apa yang terjadi? Manusia itu terseret oleh fitnah-fitnah, sehingga tidak tahu lagi hak, tidak tahu lagi batil. Manusia hidup dalam keadaan ghaflah, lalai. Sedikit sekali ingat kepada Allah. Manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga sedikit waktu untuk memikirkan akhirat yang selama-lamanya. Fitnah terus bertubi-tubi datang, digambarkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Takunu fitanun kamislil lailil mudlim yusbihur rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Takunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, akan datang fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Kalau malam sudah datang gimana? Gelap semua. Akan datang fitnah yang membuat jagat ini gelap semua. Saking gelapnya jagat itu, banyak orang yang pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Naudzubillah. Sore masih beriman, pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, agamanya dijual dengan harta benda dunia. Masih datang lagi fitnah lagi, sampai puncaknya adalah fitnahnya Dajjal. Zaman Dajjal ini begitu berat sekali. Kekuasaan dunia ini Allah berikan kepada Dajjal. Ekonomi semua diserahkan oleh Allah pada Dajjal untuk menguji manusia. Siapa yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Orang kaya tidak mau ikut Dajjal, langsung jadi miskin. Orang miskin ikut Dajjal, langsung jadi kaya. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan, pada zaman Dajjal ini, orang Islam yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu cuma 12.000 orang aja. Yang lainnya terkena fitnahnya semua. Naudzubillah. Semoga Allah lindungi kita, selamatkan kita dari fitnah yang begitu. Hadirin dimuliakan. Jadi kita ini menghadapi zaman yang tambah hari tambah berat.
La ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak akan datang satu masa kecuali setelahnya lebih berat lagi. Jangan kamu berharap pada zaman lebih ringan, tambah berat lagi itu zaman. Ujian tambah berat lagi. Maka kita ini harus hati-hati semalekan. Zaman tambah berat, fitnah tambah banyak, jagat tambah peteng. Nah ini kalau hidayah ini tidak betul-betul besar di dalam hati kita, oh kita bingung di jalan. Nah mulaikan Allah Ta'ala, awal dari semua fitnah ini datang kepada umat ini, awalnya itu kapan? Awalnya adalah dengan wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada musibah yang lebih besar kepada umat ini melebihi wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ibaratnya zaman Nabi masih hidup itu jagat itu padang jinglang, terang benderang. Tapi begitu Nabi wafat itu langsung rep, gelap semua jagat. Sehingga orang-orang yang tadinya beriman tuh banyak yang goncang dengan wafatnya yang mulia Nabi Agung SAW. Bahkan sebagian murtad. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu kena musibah, ingatlah, tidak ada musibah yang lebih besar kepada umatku melebihi kematianku. Nah, malaikat Allah Ta'ala, Nabi mengatakan kurang lebihnya, kalaupun Dajjal datang, kalau Dajjal datang sedangkan Nabi masih ada, anak-anak kecil pun akan melempari batu, gak akan mau percaya sama Dajjal. Tapi akhir zaman, umat dalam keadaan lemah, maka ketika Dajjal datang, berbondong-bondong manusia itu pada ikut Dajjal. Sampai Dajjal ngaku Tuhan pun orang-orang juga percaya, iya Tuhan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, musibah terbesar bagi kita ini, kalau kita mau merenung, adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Alangkah indahnya zaman dulu, semulaikan, umat ditunggui oleh Nabi, dipimpin langsung oleh Nabi. Nabi mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya langsung dibimbing oleh Allah. Jibril hari-hari datang memberikan bimbingan kepada Nabi. Alangkah indahnya zaman itu. Zaman itu sudah tidak ada lagi. Sayyidina Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi datang ke Madinah, saya lihat segala sesuatu jadi terang semua. Ketika Nabi wafat, saya lihat segala sesuatu jadi gelap semua. Nah, malaikat Allah Ta'ala, utusan Allah di tengah-tengah umat pada waktu itu. Berita-berita langit berdatangan tiap hari.
Tidak ada masalah khilafiyat nggak ada. Semua kembali pada Nabi. Kalaupun ada khilafiyat yang diizinkan oleh Nabi, tiba-tiba Nabi telah dipanggil oleh Allah. Ujian untuk umat ini. Namulaikan Allah SWT. Sayyidina Amul Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, berjumpa dengan Nabi satu detik saja itu adalah lebih baik daripada mujahadah 1000 tahun katanya. Para sahabat jadi sahabat karena mereka berjumpa dengan Nabi itu. Kalau perjuangannya orang belakang masih bisa berjuang kayak para sahabat, pengorbanannya orang-orang belakang juga korban, tapi nggak bisa ini ditandingi sahabat ini karena mereka telah berjumpa langsung dengan Nabi. Orang itu begitu berjumpa kepada Nabi, walaupun 1 menit dalam keadaan iman, langsung radhiyallahu ta'ala anhu, dia jadi wali langsung mereka.